Baik, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran mengenai proses safety management, masih tentang hazard identification, dan salah satu teknik hazard identification yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah safety review. Ini merupakan salah satu teknik yang berbeda dengan hazard checklist, hazard review, HAZOP, ini yang teknik yang lain, safety review namanya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, another method that commonly used untuk mengidentifikasi safety problems baik dalam laboratorium atau proses area dan juga untuk mendevelop mengembangkan solusinya itu adalah yang kita bahas saat ini yaitu safety review. Nah, jadi safety review ini dalam melakukan safety review akan ada beberapa orang ya, diverse group of people yang akan mereview suatu project atau suatu operation with a broad safety perspective. Ya. Jadi ya sampai sekarang masih penjelasannya masih belum spesifik, tapi intinya informasi pertama yang penting mengenai safety review ada beberapa orang ya dengan experience, expertise, kemudian pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, ada supervisor, ada manager, ada safety engineer, ada chemical engineer, ada pipeline engineer, ada operator, ada superintendent. Mereka datang bersama-sama melakukan review. Review atas suatu project kayak seperti pembangunan plan pertama kali atau operation yang sudah berjalan dan ini dia broad safety perspective ya. Jadi dari orang-orang yang berbeda, expertise, pekerjaan akan didapatkan broad safety perspective. Nah, tim review ini akan mengidentifikasi dan mengeliminate hazard dari desain atau prosedur yang sedang mereka review. Ya, jadi kalau prosedurnya kurang lengkap, mereka akan menambahkan atau memperbaiki prosedur tersebut. Karena kalau prosedur tidak lengkap, itu sudah ada potensial hazard di dalamnya. Karena prosedurnya tidak lengkap. Atau kalau desainnya kurang bagus atau kurang safe, dari safety review ini akan diberikan rekomendasi bagaimana desain itu bisa diperbaiki. Nah, review process includes finding initiating event atau upset condition yang akan berujung kepada accident. Ya, jadi dalam safety review ini akan dipikirkan berbagai possibility skenario. Skenario apa? Skenario dari initiating event atau upset condition. Jadi deviasi-deviasi, upset-upset, event-event apa saja yang memulai terjadinya rangkaian event yang berujung kepada accident. Misalnya human error. Ini bisa dianggap sebagai initiating event. Event paling pertama yang men-trigger accident adalah human error misalnya. Atau event pertama yang men-trigger accident adalah ternyata desainnya yang tidak sesuai standar. Atau event pertama adalah SOP yang salah, SOP yang tidak baik, SOP yang kurang lengkap. Itu bisa menjadi trigger pertama kali dari rangkaian domino effect yang berujung kepada accident. Ya. Nah, tim setelah melihat atau setelah mengumpulkan berbagai possibility initiating event, tim itu akan mendevelop rekomendasi. Ya, rekomendasinya mencakup new atau modifikasi atau improve equipment, ya, equipment yang dipilih, yang direkomendasikan yang lebih baik, tentu saja yang lebih safe, lebih sesuai dengan proses sesuai konteks mereka, penambahan control device, dan perbaikan atau penambahan prosedur, operating procedure, emergency procedure, maintenance procedure, monitoring procedure, dan lain sebagainya. Nah, fokus dari safety review ini adalah developing a high quality review. Harus berkualitas tinggi reviewnya, karena kalau tidak akan wasting time, wasting money, wasting effort ya. Yang ujungnya adalah prevent injury, prevent equipment damage, prevent business interruption. Jadi harus itu goalnya, mencegah injury, mencegah fatality, mencegah kerusakan lingkungan, mencegah kerusakan equipment, damage, dan juga mencegah terjadinya interupsi dalam bisnis. Safety review include a review of previous accident.
Ya, jadi ini wajib nih. Ketika tim safety review berkumpul, harus dilihat katalog histori dari eksiden-eksiden yang pernah terjadi di pabrik tersebut, dan juga bisa diambil beberapa informasi kejadian-kejadian di proses yang serupa tapi di tempat atau di negara lain. Ya, ini memperkaya analisis. An incident in similar plant or process, ya. Jadi kalau pabrik pupuk, histori di pabrik pupuk tersebut harus dikumpulkan, dan histori di berbagai pabrik pupuk di belahan dunia, di tempat-tempat atau di perusahaan lain, kalau memang tersebar datanya, available, itu juga akan diinvestigasi. Nah, beberapa insiden itu adalah near miss sebenarnya. Near miss ini belum kejadian, ya. Belum berujung kepada kerusakan, penyakit, kecelakaan, tidak. Tidak berujung kepada itu semua. Tapi ya, serious consequence did not occur but could have. Orang kepleset tapi tidak ada yang cedera. Ya. Atau bukan, kalau kepleset itu pasti namanya sudah kejadian. Hampir terpleset. Itu namanya near miss. Ya. Dia sudah kayak hampir jatuh tapi tidak jadi jatuh. Itu namanya near miss. Ya. Atau dia kejatuhan barang tapi ternyata tidak, barang yang jatuh dari atas sama sekali tidak kena dia tapi hampir kena dia. Itu namanya near miss. Itu juga sebut sebagai insiden yang harus dicatat, insiden walaupun tidak berujung kepada kecelakaan. Ya, jadi semua near miss itu perlu dicatat, perlu direkord, dan semua rekor near miss dan juga kecelakaan tentunya harus dikumpulkan untuk menjadi bahan safety review. Incident investigation or case history content action to prevent recurrence of similar incident. Jadi setelah tahu near miss-nya apa saja, accident-nya apa yang terjadi, ya tentu saja harus ada prevention supaya kejadian serupa tidak terjadi, dan itu salah satu goal dari safety review tentunya. They identify the underlying causes of incident. Jadi kalau sudah tahu insidennya apa saja, insidennya apa, near miss-nya apa saja, harus dicari tahu akarnya, root cause-nya, ya. Supaya bisa di-tackle, supaya bisa diperbaiki kalau root cause-nya sudah tahu. Dan juga step-step yang harus diimplementasikan untuk memprevent similar event. The study of previous accident and incident, ya, dari report-report yang ada itu sangat membantu para reviewer untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi. Learn from history or you're doomed to repeat it, ya. Jadi jargon ini juga benar sekali dalam dunia safety. History, baik history dalam diri sendiri di perusahaan sendiri maupun history di tempat lain, proses serupa atau perusahaan serupa. Ya, itu semua harus dikonsider, itu semua harus dianalisis untuk meramu rekomendasi yang terbaik, yang paling safe. The review should be conducted periodically during the entire life of project, ya. Jadi ini harus periodik safety review. Tidak sedalam, tidak semasif HAZOP, ya, tidak seletih HAZOP, tapi tetap harus dilakukan secara periodik. Karena effortnya juga tidak terlalu besar, tidak sebesar HAZOP, jadi ya tidak ada salahnya untuk dilakukan secara rutin. Justru bagus sekali kalau dilakukan secara rutin, karena ya proses terus berjalan, mungkin ada insiden-insiden terjadi, near miss baru terjadi, dan itu dicatat sehingga menjadi bahan untuk safety review di waktu yang akan datang, ya. The first review yang dilakukan sebelum detail design itu yang paling important, ya. Because changes original design are less expensive compared to changes in operating plan, ya. Jadi ini nggak boleh lewat nih. Ketika masih tahap desain, belum pembangunan, ya, masih desain, safety review yang pertama itu paling penting. Karena belum ada beli-beli, belum ada purchase, belum belum ada pembelian barang, masih on paper semuanya. Jadi kalau mau ada perubahan, kalau mau ada improvement, lebih baik masih on paper. Kalau sudah dibeli macam-macam dan ternyata yang macam-macam itu off spec semuanya, tidak sesuai standar, ya harus beli lagi. Harus beli lagi, dan ya berarti dana yang dikeluarkan jadi berlipat kali ganda.
Ya, jadi safety review di tahap sebelum detail desain itu yang paling helpful untuk menghindarkan kita dari buang-buang biaya. Nah, seringkali informal safety review will identify the need of a more detailed review. Jadi, ada yang namanya informal safety review ini yang akan kita lihat, kita pelajari belakangan ya. Jadi, informal dulu yang lebih santai, informal, tapi dia sudah bisa mengidentifikasi perlu tidaknya detailed review. Ya mungkin ya ya bebas, ya relatif lebih free, relatif lebih bebas, ya. Tidak saklek itu namanya informal safety review, tapi karena dilakukan informal, nyantai seperti ini tidak terlalu structured, ya free, justru kadang-kadang bisa membantu kita cepat dan kreatif menemukan oh ternyata ini review yang perlu ya review yang lebih detail perlu dilakukan nih. Seperti itu ya. Jadi bagus juga kalau informal safety review ini dilakukan supaya sesering mungkin kita tahu celah-celah mana di mana kita bisa mengimprove ya. Dan more detailed review ini yang biasanya dilakukan di formal safety review ya, yang nanti akan dibahas di textbooknya section 11.3 atau ini ya, hazard identification method yang Anda bisa baca di section 11 atau 15 dari textbook. Nah, setelah dilakukan perancangan, pembangunan, ya, instalasi, konstruksi, dan startup, ya, sudah startup, periodic review harus dilakukan at least 1 tahun sekali. Ya. Atau whenever process adds new equipment, new chemical, new reaction, new procedure. Ya. Jadi paling minimal 1 tahun sekali harus ada safety review yang dilakukan oleh orang-orang safety, safety personnel, safety engineer, process safety engineer, chemical engineer, dan lain sebagainya. Ya, superintendent, operator, maintenance, kemudian technician, ya, 1 tahun sekali atau ketika ada equipment baru, chemical baru, ya, reaktan baru, material yang baru, reaksi baru, atau SOP prosedur yang baru. Safety review itu harus kooperatif, harus konstruktif, dan perlu sekali ini kreatif. Jangan terlalu saklek, jangan terlalu in the box ya. Let it, let your mind be free, let your mind be creative, bahkan wild. Karena dengan demikian kita lebih bisa menangkap berbagai macam skenario insiden initiating event yang mungkin terjadi. Ya, ini improve safety and performance of the process. Ya, safety review positive experience dan good review itu akan mencegah terjadinya dreadful experience, mencegah accident, mencegah tidak ya. Jadi ketika terjadi kecelakaan itu dreadful experience dan bukan saja experience itu dreadful tapi equipment rusak, damage, lingkungan tercemar, ada korban jiwa yang sakit ataupun yang meninggal. Dan harus ada accident investigation yang juga akan memakan effort luar biasa besar. Ya, jadi lebih baik aman dulu supaya dreadful experience belakangan ini tidak terjadi. Ya. High quality review, ya. Kalau mau dilakukan high quality review di sini, it's not limited, tidak terbatas pada environmental atau safety consequence saja, tapi bisa di-expand sampai include operability and product quality concern. Ya, ya again, let's be creative, ya. Tidak terlalu in the box, tidak terlalu fokus ke environmental aspect atau safety consequence saja, tapi juga bisa men-tackle isu-isu operabilitas seperti HAZOP dan bahkan product quality concern. Ya. Dan dalam semuanya ini, checklist itu digunakan. Mirip seperti hazard checklist yang membantu kita melakukan review. Ya. Dan checklist nanti akan ditunjukkan di slide setelah ini. Reviewer should develop checklist specifically tailored to the plan and personnel conducting the review. Ya, jadi tidak ada yang namanya satu checklist berlaku secara global di mana-mana. Tidak. Itu case by case, spesifik untuk masing-masing perusahaan, untuk masing-masing plan,
masing-masing pabrik, masing-masing proses. Reviewer itu silahkan dan bahkan harus membuat checklistnya sendiri yang lebih relevan, yang lebih sesuai konteks supaya efektif. Nah, di sini ya, ini ada contoh basic aja dari checklist yang bisa dipakai. Interlock ya. Di sini bisa kita lihat ya. Completed, does not apply, further study required, mirip seperti hazard checklist ya. Apakah dibutuhkan safety interlock? Ya. Apakah semua necessary communication equipment sudah tersedia? Special explosion proof electrical fixtures required atau tidak? Ya. Kalau tidak, berarti ini potensial hazard, lebih baik di-provide. Kemudian safety equipment. Apakah fire extinguisher sudah ada, diperlukan atau tidak? Ya. Apakah special respiratory equipment dibutuhkan? Kalau dibutuhkan, udah tersedia atau belum? Ya. Atau masih butuh study investigation? Apakah sistem daiknya sudah ada? Perlu atau tidak? Flammable vapor detection apparatus apakah diperlukan atau tidak? Ya, semuanya di sini teman-teman bisa melihat. Tapi again, safety review, reviewer bisa dan harus mengembangkan checklist yang membantu mereka dalam melakukan safety review ini. Ya, oke. Ya, jadi di sini ada pengembangan lebih lanjut ya. Safety review yang perlu direview dalam tahap design, construction, startup, operation, cleaning, dan shutdown. Jadi kita akan lihat satu-satu. Design. Ini berbicara bagaimana desain feature itu memprevent accident. Misalnya, material. Kita perlu cek flammability-nya, explosivity-nya, toxicity-nya, corrosivity-nya, compatibility. Ya. Kemudian water disposal-nya seperti apa? Bagaimana equipment-nya? Bagaimana personelnya? Apakah ada legal constraint-nya seperti apa? Bagaimana storage? Bagaimana peralatan dengan static electricity? Apakah sudah ada bounding dan grounding? Bagaimana reaktivitas dari material? Reactivity alone or with other component in the process, effect in impurity, temperature for auto reaction. Bagaimana reaktivitas dari material yang kita handle? Apakah dia very reactive? Apakah reaksinya bisa out of control? Apakah dia ketika bertemu dengan salah satu komponen bisa langsung terjadi reaksi? Atau seperti apa? Kemudian pada saat desain juga, kita mereview equipment. Ya, kita bisa tanya, bagaimana safety marginnya? Temperatur margin, pressure margin, flow levelnya seperti apa? Bagaimana pressure relief yang cocok? Skenarionya apa? Worst case scenario ketika terjadi relief itu seperti apa? Bagaimana tipe ukuran yang cocok untuk masing-masing relief device? Bagaimana plan arrangement-nya? Ya, spacing-nya seperti apa? Jarak dari satu komponen, satu equipment ke equipment yang lain seperti apa? Berapa meter? Ya. Flame arrestor, apakah terpasang? Electrical equipment, control. Ya. Prosedurnya seperti apa? Operating procedure, maintenance procedure untuk konstruksi, untuk startup, untuk operation, untuk proses cleaning dan shutdown. Apakah sudah tersedia? Ya. Oke, pada tahap construction. Construction practices untuk mencegah terjadinya accident, baik di spesifik area maupun area-area terdekat, intinya semua area. Material ketika konstruksi. Ya. Authorized individual. Harus authorized individual yang bisa melakukan handling material. Jangan sembarangan orang ya. Jadi bagaimana otorisasinya? Equipment, apakah equipment tersebut sudah dilakukan hidrotest? Apakah mechanical integrity dari equipment dan kontrol sistemnya sudah adequate, sudah memadai? Prosedurnya seperti apa? Ya. Apakah orang-orangnya sudah terlatih? Permitnya apakah sudah disiapkan semuanya? Ya. Kemudian maintenance-nya seperti apa, schedule dalam maintenance-nya seperti apa, baik preventif
maintenance atau corrective maintenance, semuanya itu seperti apa didefinisikannya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk tahap startup, thoughts and action that are dedicated to this critical and hectic period to prevent problems. Material, apakah materialnya sudah sesuai in place dalam startup? In place-nya di mana? Apakah sudah aman? Bagaimana disposal metodenya? Equipment, apakah equipment pipa control system yang terpasang sudah sesuai dengan desain sebelum kita startup? Ya. Apakah equipment pipa sudah di purging atau ternyata di dalamnya itu masih ada gas hidrokarbon yang bisa bisa terbakar, bisa meledak, ya. Apakah semua titik-titik blind sudah di remove sehingga siap untuk menerima aliran semuanya? Instrumen interlock apakah sudah dicek semuanya? Apakah valve sudah terbuka semuanya? Prosedur apakah sudah available semuanya? Apakah semua operator sudah tertrain, berpengalaman, atau seperti apa? Karena startup itu sangat krusial. Ya, bisa normal operation setelah startup atau bisa fail. Dan startup ini alert ya, kondisinya alert. Semuanya itu harus alert. Termasuk manajemen semuanya mata memandang proses startup. Ya, semuanya deg-degan. Semuanya pengen tahu hasil startupnya. Apakah benar proses yang diinstal, proses yang didesain selama ini, itu betul-betul bisa berjalan. Semua mata tertuju kepada startup, sehingga semua operator, supervisor, semuanya dalam kondisi stressful. Ya, semua mata manajemen memandang. Jadi kondisi-kondisi psychological battle seperti ini kadang-kadang bisa berujung kepada hal yang tidak baik. Ya, that's why startup itu harus di backup dengan safety review yang bagus supaya memastikan equipment, personel, control system, procedure, semuanya itu sudah free dari hazard. Ya, se-free mungkin dari hazard. Nah, setelah startup beres, bagus, operation kita masuk, ya kita perlu lihat prosedur untuk membantu plan personel untuk remain diligent supaya meminimalkan terjadinya atau adanya hazard. Ya, kita perlu melakukan periodic audit, baik internal audit atau bahkan external audit dari auditor eksternal, dari company lain ya, atau dari konsultan bisa kita datangkan, dari vendor, ahli dalam auditing, ahli dalam safety bisa kita datangkan, atau bisa juga dilakukan internal audit dari internal safety engineer, safety expert, safety leader, itu bisa dilakukan, bisa diundang untuk melakukan periodic audit. Audit untuk material, apakah materialnya semuanya udah good condition atau sudah tua ya, dipakai berkali-kali atau uh, udah aman dari korosi, aman dari erosi gitu ya. Equipmentnya apakah healthy, prosedurnya apakah yakin sudah direview secara berkala 2 atau 3 tahun sekali. Operatornya apakah semuanya tertrain, maintenance people-nya seperti apa, teknisinya seperti apa, permit-permitnya apakah ada yang perlu diupdate, itu semuanya dilakukan audit. Ya. Kemudian cleaning, prosedur for routine and emergency shutdown, di mana dilakukan cleaning. Prosedur must be in place dalam proses cleaning equipment dan juga bagaimana membuang cleaning material. Ya, jadi ketika dilakukan routine shutdown atau emergency shutdown, kolom-kolom dibersihkan, isi reaktor dibersihkan, pipa juga bisa dibersihkan, membuang padatan-padatan, scale-scale seperti itu dibersihkan semuanya, sehingga tetap harus ada panduan cleaning. Bukan sekedar membersihkan aja, karena nggak nanti ujung-ujungnya tidak efektif juga shutdown itu dilakukan ya. Jadi harus ada prosedur yang bagus, QA/QC-nya ya, quality assessment, quality check itu juga harus ada bagaimana supaya kita pasti bahwa semua proses cleaning ini betul-betul dilakukan dengan baik. Shutdown. Ya, bagaimana prosedur untuk sistematik dan safe shutdown? Harus ada prosedurnya. Prosedur buka tutup valve saat shutdown, prosedur lock off take off, handling materialnya seperti apa ketika proses di shutdown ya.
bagaimana membersihkan sisa-sisa isinya di dalam tangki, storage, di dalam reaktor, semuanya itu harus ada. Ya. Procedure for handling all chemicals, cleaning equipment, disposing, membuang chemical, membuang material. Kemudian ada equipment yang harus di-inert, diinjek dengan gas nitrogen supaya tidak terjadi reaksi atau supaya tidak ada sisa gas-gas yang tertinggal yang bisa terbakar dan lain sebagainya. Piping system dan juga sistem untuk keep system in a safe shutdown mode and a procedure in place for the transition from shutdown menuju startup-nya kembali. Jadi ketika shutdown, bagaimana memastikan betul-betul shutdown, tidak tiba-tiba hidup sendiri, tidak tiba-tiba ada colokan listrik yang terkonek kembali sehingga mesin berjalan kembali. Bagaimana memastikan ketika shutdown, ya shutdown. Tidak ada human error yang somehow tiba-tiba menghidupkan sistemnya kembali. Ya. Jadi semuanya itu safety review menggiring kita, memandu kita supaya semua step design, construction, startup, operation, cleaning, shutdown ini aman. Dan mereka memandu salah satunya dibantu dengan checklist. Ya, the first review uses a checklist. Ya, jadi review pertama menggunakan checklist untuk masing-masing fase tersebut. Ya, baik itu design, construction, startup, operation, cleaning, dan shutdown. Ya, kemudian periodic dan follow up review. Oke, include the last four items. Ya, jadi ketika review pertama kali, ya harus ada checklist untuk desain, construction, startup, operation 4, cleaning 5, shutdown 6. Tapi ketika sudah selesai, desain sudah dikonstruksi dan sudah desain dan sudah konstruksi, baru ada periodic dan follow up review. Ya, periodic dan follow up review bisa dilakukan 1 tahun sekali atau ketika diperlukan. Ini untuk startup, operation normal, ketika lagi cleaning, ketika shutdown, dan ketika startup kembali. Ya, jadi periodik, cyclical. Ya, startup, operation jalan, pembersihan, matikan, hidupkan, startup lagi. Ya, jadi seperti itu safety review, dan dalam video berikutnya kita akan membahas example dari safety review itu seperti apa sebenarnya. Oke, until then, terima kasih.